Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, ilmu, dan kesempatan untuk terus belajar. Izin memperkenalkan diri, nama saya Karlin Latviani Johari, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 5F. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan latar belakang dengan judul Krisis Moral Peserta Didik di Era Digital dalam Perspektif Pemikiran Ibnu Miskawai untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Selamat menonton. Pendidikan dalam perspektif Islam memiliki tujuan utama untuk membentuk insan yang beriman, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi kehidupan. Salah satu tokoh penting dalam khazanah pemikiran pendidikan Islam adalah Ibnu Miskawai, yaitu seorang filsuf dan pemikir muslim yang dikenal sebagai Bapak Etika Islam. Nah, dalam karyanya ini, Tahzib al-Akhlaq, Ibnu Miskawai menegaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia melalui proses latihan, pembiasaan, dan pengendalian diri secara terus-menerus. Menurutnya, akhlak bukan sekedar hasil dari pengetahuan, melainkan karakter yang tertanam dalam diri seseorang sehingga mendorongnya untuk berbuat baik secara konsisten. Nah, dengan demikian, pendidikan ideal ini harus mampu menanamkan nilai-nilai moral yang dapat membentuk kepribadian seimbang antara akal, nafsu, dan spiritualitas. Namun, pada kenyataannya, realitas pendidikan Islam di Indonesia saat ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori pendidikan akhlak dan kondisi moral peserta didik. Perkembangan teknologi di era digital membawa perubahan signifikan dalam perilaku generasi muda, termasuk peserta didik di sekolah. Nah, dampak negatif dari penggunaan handphone, media sosial, dan internet telah mempengaruhi pola pikir, sikap, serta karakter siswa. Banyak peserta didik yang lebih mengutamakan hiburan digital dibandingkan menuntut ilmu atau belajar beragama. Fenomena seperti ini menurunkan sopan santun, kurangnya rasa hormat kepada guru dan orang tua, serta menurunnya etika berkomunikasi, serta semakin maraknya perilaku intoleran dan tidak beradab menjadi bukti bahwa pendidikan akhlak di tengah menghadapi tantangan yang besar. Kondisi ini juga diperkuat oleh rendahnya budaya literasi, rendahnya sensitivitas sosial, serta meningkatnya individualisme di kalangan pelajar. Krisis moral ini semakin terlihat melalui berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan sekolah. Seperti di beberapa sekolah, ditemukan peserta didik yang melakukan tindakan bullying, baik secara langsung maupun di media sosial atau cyberbullying, seperti menggunakan bahasa yang kasar, serta kurang menunjukkan empati terhadap temannya sendiri. Bahkan, tidak sedikit peserta didik yang mengakses konten negatif seperti kekerasan, pornografi, dan perilaku yang menyimpang yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, di sisi lain, pembelajaran pendidikan agama Islam ini yang seharusnya menjadi benteng dalam membina akhlak peserta didik, belum sepenuhnya mampu mengatasi derasnya arus pengaruh budaya digital ini. Proses pembelajaran masih cenderung bersifat teoritis, berfokus pada aspek kognitif dan kurang menekankan pada internalisasi nilai dan pembiasaan perilaku berakhlak. Nah, hal ini menunjukkan bahwa praktik pendidikan akhlak di sekolah belum sejalan dengan konsep pembinaan karakter yang ditawarkan Ibnu Miskawai. Kesenjangan antara idealisme teori pendidikan akhlak Ibnu Miskawai dan kondisi nyata di sekolah menuntut adanya evaluasi serta perbaikan strategi pendidikan. Ibnu Miskawai menekankan pentingnya keteladanan, pembiasaan akhlak, lingkungan yang mendukung, dan latihan pengendalian diri sebagai metode efektif membentuk moral yang baik. Jika merujuk pada hal ini, maka pendidikan Islam seharusnya mampu
memberikan pengalaman belajar yang membentuk karakter melalui aktivitas yang konkret, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, di era digital ini, sekolah, guru, PAI, dan orang tua harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang tidak hanya mengajarkan teori akhlak, tetapi juga menanamkan nilai secara berkelanjutan hingga menjadi karakter peserta didik. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi konkret dan sistematis dalam mengatasi krisis moral peserta didik di era digital ini. Pertama, sekolah itu perlu memperkuat kurikulum pendidikan akhlak dengan mengintegritaskan nilai-nilai pemikiran Ibnu Miskawai ini ke dalam pembelajaran PAI secara kontekstual dan relevan dan kebutuhan zaman. Nah, guru PAI dapat menggunakan metode pembelajaran aktif, media digital Islami, dan pendekatan berbasis karakter untuk menanamkan akhlak secara menyenangkan dan bermakna. Yang kedua, yaitu diperlukan pembiasaan akhlak mulia melalui program-program yang melatih kedisiplinan, kejujuran, empati, kerjasama, dan adab digital atau digital attitude. Yang ketiga, sekolah itu harus membangun budaya religius dan lingkungan yang mendukung terciptanya karakter Islami melalui keteladanan guru, regulasi penggunaan handphone, dan kegiatan pembinaan akhlak. Yang terakhir yaitu peran orang tua sangat penting untuk melakukan kontrol, pendampingan, dan edukasi digital di rumah agar terbentuk sinergi dalam pembinaan moral peserta didik. Dengan upaya tersebut, diharapkan pembinaan akhlak peserta didik dapat berjalan lebih efektif dan mampu mengatasi pengaruh buruk era digital ini. Nah, jika konsep pendidikan akhlak menurut Ibnu Miskawai ini dapat diimplementasikan secara konsisten dalam proses pendidikan, maka peserta didik ini tidak hanya memahami nilai-nilai moral secara teoritis, tetapi juga mampu mempraktikkan dan menjadikannya karakter dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian, krisis moral generasi muda dapat diminimalisasi dan tercipta generasi yang berilmu, berakhlak mulia, serta berkepribadian Islami sesuai dengan tujuan pendidikan dalam Islam. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.